誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh tanpa ada satupun spoiler atau bocoran yang diberikan oleh Ken Wakui Sensei, akhirnya chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers sudah terbit secara resmi pada jam 10 malam tadi. Banyak sekali hal mengejutkan yang terjadi pada chapter 234. Dan sebagian besar, hal tersebut merupakan sesuatu yang cukup mengecewakan bagi para fans dari manga Baku Hantam ini. Tapi bukan berarti jika chapter 234 ini tidak layak untuk kita baca ya. Karena walaupun begitu, ternyata masih ada hal positif dan juga hal menarik yang akhirnya terungkap dan menjawab banyak sekali pertanyaan serta misteri dari manga Tokyo Revengers ini. Mulai dari siapa karakter baru yang akhirnya kembali dimunculkan, bagaimana kejelasan nasib dari Draken, sampai dengan resolusi atau keputusan penting yang akhirnya dibuat oleh Hanagaki Takemichi pada akhir chapter 234 ini. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai semua cerita yang ada pada chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 234 berjudul There Is No Mending. Atau jika ditranslate ke bahasa Indonesia berarti, tidak ada yang bisa diperbaiki atau tidak ada jalan kembali. Inti dari judul ini cukup bisa menggambarkan semua keadaan yang terjadi pada chapter 234. Di mana tidak ada satupun hal yang telah atau sudah terjadi bisa dirubah kembali oleh sang pahlawan cengeng kita, yaitu Hanagaki Takemichi. Atau sederhananya, tidak ada yang bisa mengembalikan semua kejadian buruk yang telah terjadi pada pertempuran besar di malam festival Tanabata. Pada awal chapter, kita langsung diperlihatkan mengenai kelanjutan pertempuran akhir antara Sano Majiro melawan Hanagaki Takemichi. Di mana pada saat itu, nampak Maiki yang sedang mengepalkan tangannya dengan sangat keras dan berniat menghajar atau membunuh Takemichi pada serangan berikutnya. Tanpa menunggu lama, Maiki pun akhirnya melepaskan pukulan tersebut hingga menghantam wajah Takemichi dengan sangat keras. Namun sayang sekali, karena daya tahan tubuh sang tanker Takemichi yang terlalu besar, Maiki pun gagal mematahkan leher Takemichi dan gagal membunuhnya. Akibat serangan atau pukulan dahsyat dari Maiki ini, Takemichi pun langsung tidak sadarkan diri atau jatuh pingsan. Momen pun kini berpindah. Ketika sadar dari pingsannya, ternyata saat ini Takemichi sudah berada di rumah sakit. Kondisi Takemichi benar-benar sangat mengenaskan. Wajahnya terlihat dipenuhi dengan perban. Tangan kanannya yang patah juga sama. Apalagi saat ini leher Takemichi terlihat sedang digipsum. Kemungkinan pukulan terakhir dari Maiki lah yang membuat tulang leher dari Takemichi sampai bergeser atau cedera, hingga perlu mendapatkan perawatan serius seperti ini. Ketika Takemichi sadar, ternyata di situ sudah ada Hajime Kokono yang terus menemaninya. Kemungkinan Koko ikut bersama dengan para member Brahman lainnya untuk mengantar Takemichi ke rumah sakit serta menjaganya. Dengan tenang, Koko pun kemudian mencoba menjelaskan mengenai semua kejadian yang telah dilewatkan oleh Hanagaki Takemichi ketika dirinya pingsan setelah dihajar oleh Maiki. Dalam ceritanya, Koko menjelaskan jika orang yang berhasil menyelamatkan Takemichi dan menghentikan amukan Maiki adalah Kawaragi Senju. Sesaat setelah Takemichi pingsan, Maiki ternyata masih belum berhenti menghajarnya sebelum mendapatkan kepastian jika Takemichi sudah benar-benar mati. Melihat ini, Senju yang sejak tadi hanya diam pun akhirnya langsung bergerak dan berlari ke arah Maiki. Dengan lantang, Senju pun berteriak kepada Maiki dan meminta Maiki untuk segera menghentikan semua pertempuran sia-sia pada malam ini. Namun nampaknya Senju sendiri juga sadar jika dirinya yang saat ini tidaklah cukup kuat kalau harus bertarung lagi melawan Maiki. Oleh karena itu, Senju pun menawarkan hal lain kepada Maiki. Senju berkata kepada Maiki jika kali ini dirinya sudah kalah. Dan mulai sekarang, Senju pun akan membubarkan geng yang telah dia dirikan, yaitu geng Brahman. Dengan begitu, Maiki dan geng Kantomaji bisa menjadi pemenang tunggal, sekaligus menjadi geng nomor 1 dan penguasa dunia berandalan di seluruh Jepang. Dengan dibubarkannya Brahman, maka tidak ada lagi geng besar yang sanggup menentang atau menyaingi kekuatan besar yang dimiliki oleh geng Kanto Manji. Mendengar semua perkataan dan juga tawaran Senju tersebut, Maiki pun akhirnya bisa tenang dan berhenti untuk menghajar Takemichi.
Pada akhirnya, Maiki pun memutuskan untuk mengakhiri semua konflik berdarah yang terjadi pada malam festival ini. Dan bersedia pergi meninggalkan medan tempur ini tanpa menyakiti atau menyerang siapapun lagi. Wow, sebuah hal yang cukup mengecewakan. Padahal pada chapter sebelumnya, Koko sudah pernah mengatakan hal yang sama kepada Maiki dan meminta Maiki untuk berhenti serta pergi meninggalkan medan tempur ini. Namun dengan penuh emosi, Maiki malah mengabaikan Kokonoe dan memilih untuk terus menyerang Takemichi dengan niat untuk membunuhnya. Tapi ketika Senju yang dengan tegas meminta Maiki untuk berhenti, Maiki malah menurut dan akhirnya mengabulkan semua permintaan Senju tersebut. Setelah mendengar semua penjelasan dari Koko itu, Takemichi pun seketika terdiam dan bertanya-tanya dalam hatinya. Takemichi sangat heran. Ternyata Maiki benar-benar serius untuk membunuhnya. Takemichi pun kembali teringat dengan semua perkataan Draken sebelumnya. Jika Maiki yang saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan Maiki yang selama ini dia kenal. Takemichi tidak tahu lagi mengenai apa yang saat ini terjadi kepada Sano Manjiro. Momen pun kini berpindah. Setelah 1 hari berlalu, kondisi Takemichi pun perlahan-lahan mulai membaik. Ketika dia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja Takemichi pun kaget saat dia melihat Chifuyu yang sudah sejak tadi ada di sampingnya untuk menemani dan juga menjaganya. Dengan wajah murung, Chifuyu pun kemudian menceritakan semua hal yang terjadi selama Hanagaki Takemichi sedang dirawat. Chifuyu berkata, jika dia baru saja pulang dari acara pemakaman Draken bersama semua mantan anggota geng Tokyo Manji lainnya. Dia pun bercerita kepada Takemichi jika semua mantan member Tokyo Manji sangat syok atau sangat kaget setelah mengetahui jika Draken seorang petarung kuat yang selama ini selalu berjuang seorang diri untuk menyelamatkan Maiki malah terbunuh secara tragis seperti ini. Tidak ada satupun mantan member Tokyo Manji yang sanggup menerima kenyataan pahit yang menimpa mereka semua saat ini. Bagi mereka semua, Draken adalah sosok abang-abangan yang sangat dicintai dan juga sangat disayangi. Tidak peduli apapun keadaan yang menimpa mereka, Drakenlah satu-satunya orang yang selalu bisa diandalkan. Dengan sangat emosional, Chifuyu pun kemudian bertanya kepada Takemichi mengenai apa alasan yang membuat Draken bisa terbunuh di masa lalu ini. Padahal di masa depan Draken bisa selamat dan hidup dengan tenang. Semakin lama Chifuyu berhadapan dengan Takemichi, emosinya pun semakin lama tidak bisa terbendung. Di momen ini Chifuyu pun akhirnya meluapkan emosinya dan menangis di hadapan Takemichi. Dia pun kemudian berteriak dengan sangat kencang sekali kepada Takemichi. Semua ini terjadi karena dirimu, atau semua ini adalah salahmu. Gara-gara kau Draken pun jadi terbunuh. Namun nampaknya Takemichi cukup mengerti apa yang dirasakan oleh Chifuyu. Takemichi pun sama sekali tidak menyangkal semua ucapan Chifuyu barusan, dan justru menjawab Chifuyu dengan tenang. Kau benar Chifuyu, semua ini memang salahku. Tanpa menunggu lama, Takemichi pun kemudian meminta Chifuyu untuk pergi dari rumah sakit ini dan meninggalkannya sendiri. Mendengar jawaban dari Takemichi ini, Chifuyu pun malah menjadi semakin kesal. Sebelum pergi dia pun berkata sesuatu kepada Takemichi. Aku berharap kau cepat sembuh, karena aku ingin sekali menghajarmu. Setelah mengatakan semua hal itu, Chifuyu pun kemudian pergi meninggalkan Takemichi sendiri. Namun dalam perjalanan keluar, ternyata Hina melihat Chifuyu. Dia pun menyapa Chifuyu dan bertanya kepada Chifuyu, "Apa kau sudah mau pulang?" Mendengar ini, Chifuyu pun menjawab dengan wajah datarnya, "Semuanya sudah cukup, Hina." Melihat respon Chifuyu yang sangat aneh, Hina pun seketika bingung mengenai apa maksud dari Chifuyu. Dia sama sekali tidak mengerti mengenai apa yang dikatakan oleh Chifuyu barusan. Pada akhir chapter, momen pun kembali berpindah kepada Takemichi yang masih terdiam dan menyendiri di ruang perawatannya. Dalam hati, Takemichi pun berkata, jika dirinya sungguh menyesal dan benar-benar dengan tulus meminta maaf kepada Chifuyu. Namun sepertinya Takemichi sama sekali belum menyerah. Dia pun sudah membulatkan tekadnya untuk kembali bertarung melawan Sano Manjiro dan berniat untuk kembali mencoba menyelamatkan Sano Manjiro. Tidak hanya sampai di situ. Dengan tegas, Takemichi pun juga berkata, jika mulai sekarang dia tidak akan melibatkan siapapun lagi. Dan Takemichi pun memutuskan jika dirinya akan bertarung sendirian. Dari semua hal buruk yang terjadi pada chapter 234 ini,
Untungnya masih ada sebuah hal baik yang terjadi, yaitu keputusan Takemichi untuk tetap bertarung seorang diri. Mulai dari sini, Takemichi lah yang akan menjadi pemimpin atau leader untuk dirinya sendiri. Dialah yang akan memutuskan mengenai apa yang harus dia lakukan ke depannya, tanpa bergantung kepada orang lain atau orang kuat di sekitarnya. Ini adalah sebuah karakter development atau perkembangan karakter yang cukup baik dari Hanagaki Takemichi. Dengan terbunuhnya Draken, maka tidak ada lagi orang yang bisa melindunginya dan membantunya selain dirinya sendiri. Menarik banget bukan? Oh iya, perlu digarisbawahi ya, jika pada pertempuran besar di malam festival Tanabata ini, Kawaragi Senju akhirnya membubarkan geng Brahman miliknya. Dengan dibubarkannya geng Brahman, maka sebuah kemungkinan besar kembali terbuka. Masih ada harapan jika pada bagian cerita selanjutnya, Takemichi akan kembali bangkit dan melakukan pembalasan kepada Mikey. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya dengan seorang diri, Takemichi mampu mewujudkan semua harapannya tersebut? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.